few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, saya Nila Permata dari kelas PBSD dengan NIM 202305010203. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Kendari. Nah, jadi di sini saya akan memaparkan materi saya yang dimana di sini bertujuan untuk memenuhi mata-mata kuliah saya yang telah diberikan oleh dosen pengampu saya, yaitu Miss Kiki. Nah, di sini saya akan memaparkan mata kuliah yang dimana di sini ada tafsir ayat dan hadis ekonomi. Mungkin langsung saja kita beralih pada materi yang akan dibahas. Oke, baik, mungkin langsung saja kita masuk di materi yang pertama, yaitu metodologi tafsir. Kemudian ada pengertian metodologi tafsir dalam kajian ilmu tafsir. Yang perlu diketahui itu adalah definisinya. Nah, metodologi tafsir ini adalah sekumpulan prinsip, pendekatan, dan langkah sistematis yang digunakan oleh mufassir dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Nah, dalam istilah Arab, metodologi tafsir ini sering disebut manhaj at-tafsir yang mencakup kerangka pemikiran dan dasar epistemologi dalam memahami teks suci. Kemudian ada macam-macam metodologi tafsir yang berkembang dalam tradisi keilmuan Islam. Berikutnya itu ada beberapa pendekatan utama dalam metodologi tafsir yang terdiri dari beberapa aspek. Yang pertama, tafsir bil al-matsur. Pendekatan ini mengutamakan sumber-sumber yang telah tersertifikasi seperti hadis, perkataan sahabat, tabi'in, dan ulama terdahulu. Yang kedua ada tafsir bil al-ra'yi. Nah, dalam pendekatan ini mufassir menggunakan akal dan ijtihad untuk menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Yang ketiga ada tafsir ilmi. Nah, tafsir ini mendorong penggunaan analisis linguistik, sejarah teks suci secara mendalam, sehingga tafsir yang dihasilkan itu bersifat objektif dan sistematis. Kemudian yang keempat ada tafsir sufi. Nah, ini mengedepankan dimensi batin atau esoteris yang menginterpretasikan ayat-ayat Al-Quran untuk menemukan makna spiritual dan kedalaman moral. Kemudian yang terakhir ada tafsir tahlili, yaitu pendekatannya menggunakan metode yang sistematis untuk menguraikan unsur-unsur linguistik dan retorika sehingga dihasilkan penafsiran yang rinci dan terperinci mengenai makna tersirat dan tersurat. Berikutnya ada perbandingan antara metodologi tafsir klasik dan kontemporer. Nah, pada metodologi ini terdiri dari beberapa aspek. Yang pertama, metodologi klasik, yaitu penafsirannya dilakukan secara merujuk pada riwayat dan tradisi yang telah diwariskan sehingga menjaga keseimbangan otoritas ilmu tafsir yang bersifat tekstual dan historis. Kedua ada metodologi kontemporer, yaitu yang mengutamakan hal-hal klasik tetapi juga mengintegrasikan sumber-sumber tambahan seperti konteks sejarah, sosiologi, budaya, dan ilmu modern. Berikutnya ada dampak jika terjadinya penggunaan metodologi tafsir secara tepat. Yang pertama ada tafsir yang menyimpang dari makna asli, yaitu Al-Quran. Kemudian lahirnya paham radikal dan ekstrim. Kemudian pula ada konflik antar umat Islam yang disebabkan oleh tafsir subjektif dan dasar ilmiah. Kemudian ada kesalahan dalam dakwah dan pendidikan Islam jika tidak didasari metodologi yang benar. Berikutnya materi mengenai hukum etika ekonomi dan bisnis. Yang pertama ada definisinya, yaitu hukum itu adalah sekumpulan aturan atau norma yang mengatur kehidupan masyarakat dan memiliki sanksi yang tegas bagi pelanggarnya. Nah, etika merupakan prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai yang diterapkan dalam aktivitas ekonomi untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut dilakukan secara adil, transparan, dan bertanggung jawab. Nah, sementara itu, etika bisnis pula adalah standar moral dan prinsip yang mengatur perilaku individu maupun perusahaan dalam menjalankan kegiatan bisnis. Berikutnya ada peran hukum bisnis dalam praktik bisnis. Nah, dalam dunia bisnis ini, hukum itu memainkan peran penting dalam membentuk praktik bisnis yang etis dan bertanggung jawab.
Kemudian ada implikasi hukum bisnis terhadap praktik etika bisnis. Nah, dalam implikasi hukum ini, praktik etika bisnis itu merupakan aspek yang penting perlu dipahami dalam konteks kegiatan bisnis di Indonesia. Nah, dalam implikasinya sangat penting untuk menciptakan lingkungan bisnis yang adil, transparan, dan berkelanjutan. Kemudian ada pula faktor yang mempengaruhi praktik bisnis, terdiri pula dari beberapa aspek. Yang pertama ada regulasi dan kebijakan pemerintah, kedua ada kondisi ekonomi, dan yang ketiga ada budaya dan nilai-nilai lokal. Kemudian berikutnya itu ada persaingan bisnis dan teknologi, inovasi, dan yang terakhir ada lingkungan hukum. Kemudian pula ada materi mengenai harta dan pengelolaan dalam Islam. Yang pertama ada definisi harta. Nah, dalam Islam, harta ini adalah sesuatu yang dapat dimiliki dan dapat dimanfaatkan secara halal. Nah, harta bukan hanya sekedar kekayaan, tetapi amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita kelola dengan baik dan menjadi sarana ibadah serta kebaikan sosial. Dan ada pula macam-macam harta. Yang pertama, harta mutakawin dan harta ghair mutakawin. Kedua, harta misli dan kiwi. Ketiga, ada harta mankul dan ghair mankul. Dan yang terakhir ada harta istihlak dan istimal. Berikutnya ada prinsip pengelolaan harta dalam Islam, yaitu Islam menekankan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama ada amanah, kemudian ada keadilan, kemudian pula ada sirkulasi, ada anti konflik, pencucian, ada pula kepedulian sosial. Nah, jadi teman-teman, kita beralih pada materi berikutnya, yaitu larangan riba dan implikasinya dalam ekonomi dan bisnis Islam. Yang pertama, ada pengertian riba. Nah, riba ini berasal dari bahasa Arab yang berarti tambahan atau peningkatan. Nah, dalam syariat Islam, riba itu merujuk pada tambahan yang diperoleh secara tidak sah dalam transaksi seperti pinjam-meminjam atau jual beli. Kemudian ada jenis-jenis riba. Yang pertama ada riba al-fadl, yang artinya terjadi saat ada pertukaran barang sejenis namun tidak setara dalam kualitas maupun kuantitasnya. Kemudian ada riba al-nafilah. Nah, riba al-nafilah ini artinya tambahan dalam hutang karena adanya penundaan pembayaran atau misalnya bunga dalam pinjaman. Dan berikutnya ada riba dalam jual beli. Nah, penambahan harga karena adanya penundaan pembayaran atau ketidakseimbangan nilai barang. Berikutnya ada implikasi riba dalam ekonomi dan keuangan syariah, yaitu mendorong sistem perbankan syariah yang membahas dari riba dengan menggunakan akad seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah. Nah, ada pula investasi, lebih dianjurkan daripada membungakan uang karena investasi melibatkan risiko dan berpotensi memberikan manfaat ekonomi secara nyata. Kemudian riba memicu ketimpangan, inflasi, dan memperoleh kemiskinan secara kolektif. Kita langsung masuk di materi berikutnya, yaitu mengenai teori konsumsi, produksi, dan distribusi. Yang pertama ada pengertiannya, yang mana konsumsi ini merupakan bagian aktivitas ekonomi selain produksi dan distribusi. Secara umum didefinisikan dengan penggunaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Adapun tujuan konsumsi ekonomi dalam Islam, tujuan utamanya yaitu seorang muslim adalah sebagai sarana penolong untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tujuan konsumsi ekonomi konvensional. Nah, yang dimaksud di sini yaitu mengurangi nilai guna suatu barang dan jasa secara bertahap. Ada menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu barang sekaligus memuaskan kebutuhan jasmani dan rohani.
kita beralih pada produksi dalam sistem ekonomi Islam. Nah, Yusuf Qaradawi mengemukakan bahwa produksi adalah pendaya gunaan benda, bukan menciptakan benda, karena manusia hanya sekedar mengubah materi menjadi berguna, bukan menciptakan materi. Nah, ada pula faktor-faktor produksi dan sistem dalam sistem ekonomi Islam. Yang pertama ada tenaga alam, yaitu tanah, air, cahaya, dan udara. Kemudian ada tenaga kerja atau manusia, yang mana di sini ada pikiran dan jasmani. Kemudian ada modal, dan ada pula organisasi. Nah, berikutnya ada distribusi dalam pandangan ekonomi Islam. Nah, distribusi dalam ekonomi Islam ini dimaknai lebih luas, yang mencakup pengaturan kepemilikan unsur-unsur produksi dan sumber-sumber kekayaan. Dalam ekonomi Islam, distribusi ditekankan pada penyaluran harta kekayaan yang diberikan kepada beberapa pihak, baik itu individu, masyarakat, maupun negara. Teman-teman, kita beralih lagi pada materi berikutnya, yang mana di sini ada al-ujrah dalam pandangan Islam. Yang pertama ada pengertian al-ujrah. Nah, al-ujrah ini adalah istilah dalam bahasa Arab yang berarti upah, imbalan, atau bayaran yang diberikan sebagai balasan atas suatu jasa, pekerjaan, atau bahkan manfaat yang diperoleh dari pihak lain. Dalam arti luas, ujrah atau upah bermakna akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu. Kemudian ada dasar hukum ujrah, terdiri dari Al-Quran pada Quran surah Al-Qasas ayat 26-27. Kemudian ada ijma dan ada hadis Nabi. Ada pula syarat ujrah atau upah, yaitu upah harus dilakukan dengan cara-cara musyawarah dan konsultasi terbuka. Nah, teman-teman, kita masuk lagi di konsep zakat dan fungsinya bagi sosial ekonomi masyarakat. Yang pertama kita masuk di definisinya, yaitu secara bahasa zakat merupakan kata dasar dari zakah yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Nah, sesuatu itu zakah berarti tumbuh dan berkembang, dan seorang itu zakah berarti orang itu baik. Nah, dinamika demikian karena zakat merupakan proses memperbaiki dan membersihkan diri dari apa yang didapatkannya. Kemudian ada fungsi zakat secara sosial. Yang pertama, fungsi bagi muzaki. Nah, bagi muzaki membersihkan hatinya dari sifat rakus dan kikir yang merupakan sifat zina, serta menjadi watak manusia sebagai yang disebutkan dalam Quran surah Al-Isra ayat 100 dan An-Nisa ayat 128. Nah, kita beralih lagi pada materi yang terakhir, yaitu konsep rezeki dalam Al-Quran. Yang pertama ada definisinya, yang mana di sini makna rezeki terdiri dari dua macam. Yang pertama, rezeki bersifat zahirah atau nampak terlihat, misalnya bahan makanan. Kedua itu rezeki bersifat batiniah bagi hati dan jiwa, misalnya pengetahuan dan keilmuan. Nah, yang kedua ada bentuk-bentuk rezeki dalam Al-Quran. Nah, yang dimaksud di sini adalah rezeki material yang mencakup segala sesuatu yang bersifat lahiriah dan dapat dirasakan secara langsung oleh panca indera manusia. Contohnya makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, atau bahkan yang lainnya. Yang kedua ada rezeki non material yang mencakup segala nikmat yang berkaitan dengan jiwa dan batin manusia, seperti keilmuan, ketenangan hati, kebijakan, hidayah, sabar, syukur, dan kebahagiaan. Dan yang ketiga ada rezeki kesehatan dan kekuatan jasmani, yang dimaksud adalah tentang nikmatnya yang berupa kemampuan fisik seperti penglihatan, pendengaran, anggota tubuh lainnya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya paparkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Few moments later.